Selamat pagi para mahasiswa Borom Ganda Computer Science Matematik, sorry, Computer Science Statistik ya, kelas LA06. Hari ini kita lanjutkan dengan tes integral. Terakhir kita sudah sampai dengan tes Rabe, di mana kita gunakan pertama tes rasio, gagal pakai tes Rabe. Ya. Maka selanjutnya ini kita masuk dengan tes integral. Jadi tes integral bentuknya adalah sigma dari UN, gitu ya. N dari 1 sampai tak hingga, di mana fungsi N sama dengan UN. Ya, nah. Maka fungsi X sama dengan UX. Ini N besar ya, masih N sama dengan N besar. Kemudian kita hitung dengan tes integral, yaitu integral dari N besar ya. Jadi N-nya sama dengan N sampai tak hingga dari fungsi X dx. Kalau hasilnya berhingga, ya, kalau dihitung hasilnya berhingga, integral tertentu nih ya, berhingga, maka deret konvergen. Ya, konvergen. Tetapi kalau hasilnya plus tak hingga atau min tak hingga, maka deret divergen. Divergen. Singkatnya konvergen, divergen. Jelas maksudnya? Oke. Nah, kita masuk contoh. Ya. Contoh adalah sigma N dari 2 sampai tak hingga dari seper N ln N. Ya, seper N ln N. Berarti dari sini, ini apanya nih? Seper N ln N itu adalah UN ya kan? Adalah UN-nya sama dengan seper, atau ini fungsi N ya. Fungsi N sama dengan UN. Ya, fungsi N sama dengan UN sama dengan seper N ln N. Maka fungsi X sama dengan UX sama dengan seper X ln X. Ya, nah? Nah, kemudian baru kita gunakan integral, tes integral ya. Tes integral pasti menggunakan integral. Ini nanti tidak sampai sini. Ya. Fungsi N, UN. Fungsi X, UX. Jadi semua N diganti X. Ya. Nah, baru kita gunakan tes integral. Ya. Udah selesai? Belum. Oke. Itu menggunakan integral eh, N-nya dari 2 sampai tak hingga, fungsi X-nya nanti diganti dengan seper X ln X. Ya. Nah, jadi penjelasannya menggunakan integral. Ya. Oke.
Are you finished? Oh ya, masih ada yang catat saya. Ya ini menggunakan tes integral. Selesai tes integral ini kita masuk dengan deret berseling yang disebut juga deret berayun atau deret berganti tanda, dalam bahasa Inggris namanya alternating series. Selesai itu nanti baru kita masuk dengan deret kuasa atau power series. Terus Mas Laurin saya sudah ajarkan ya? Sudah ya? Sudah ya, berarti kalau untuk urutannya dia besar itu di belakang ya. Ketika sudah aman deh. Oke, baik. Sudah, kita masuk dengan tes integral. Menyelesaikan dengan menggunakan tes integral, yaitu integral n-nya dari 2 sampai tak hingga, dari sigma ya. Sigmanya kan n dari 2 sampai tak hingga, berarti integralnya dari n2 sampai tak hingga, fungsi x dx. Sama dengan integral n dari 2 sampai tak hingga, fungsi x-nya apa? Fungsi x-nya sini adalah seper x ln x ya, penyebutnya x ln x. Seper x ln x dx. Ya. Nah, kalau saudara-saudari perhatikan, penyelesaian integral ini ada ln x. Ya kan? Terus apa yang kita gabung sini? Supaya menjadi ada ln lagi gitu. Bisa lihat? Memang ini agak membingungkan nih. Anda lihat dx per x, teman enggak? Halo? Ya, dx per x itu diferensial dari ln x, betul enggak? Ya, ya kadang-kadang kita nak apa istilah tidak ngah, apa saya tidak perhatikan sedetail itu misalnya, ya. Jadi ini kita ya n dari 2 sampai ya n dari 2 sampai tak hingga. Terus ini sepelen x sendiri, dx per x-nya kita pisahkan. Nah, ini yang menjadi Anda tahu dx per x adalah apa? Integral dx per x adalah ln agama mutlak x biasanya kan, tambah c, betul nggak? Ini rumusannya. Jadi ini berarti sama dengan integral n sampai dari 2 sampai tak hingga seper ln x, ini diferensial dari ln x. Agama mutlak kita nak pakai sini. Oke? Ya, x-nya pasti positif ya. Sehingga ini menjadi kalau kita gabung n-nya dari 2 sampai tak hingga d dari ln x per ln x. Nah, ini tipe apa tuh? Integral du per u ya. Anda tahu integral du per u adalah ln agama mutlak u tambah c. Enak. Berarti ini sama dengan integral du per u adalah ln u. U-nya sendiri adalah ln x. Nah, karena ini integral tertentu tambah c-nya tidak ditulis ya. Berarti ini harganya dari 2 sampai tak hingga. Nah, kalau kita substitusi, ini adalah ln dari harga mutlak ln tak hingga dikurang ln dari ln 2, ya kan? Ln tak hingga berapa? Tak hingga kan? Ya. Ln tak hingga adalah tak hingga. Dikurangi ln dari ln 2. Ln tak hingga lagi. Tak hingga dikurang ln dari ln 2. Ln 2 itu kan log 2 log 2 per log E kan gitu. Kecil ya, sangat kecil. Di ln lagi kecil ya, sangat kecil. Jadi kalau tak hingga kurang kecil, jawabannya apa? Tak hingga. Nah, menurut ketentuan tadi, kalau integral dari fungsi x dx-nya
plus tak hingga atau min tak hingga itu deretnya apa? Divergen. Maka ini deretnya, berarti deret ini sigma tadi. Anda boleh tulis sigma ya. Sigma n dari 2 sampai tak hingga dari 1/n ln n. Ya nak? 1/n ln n. Ln n divergen. Mungkin kalau singkatnya tulis deret divergen itu udah sama. Itu sigma itu kan deret. Ya. Ingat lambang sigma itu adalah makanan pokok jurusan statistik. Ya. Paling banyak sigma. Nanti bergelimang sigma semua tuh. Ya. Oke? Okay? Any question so far? Belum, Pak. No yet. Belum ya. Jadi ini yang perlu Anda perhatikan, tes integral itu demikian. Ya. Kalau kurang jelas tanya ya. Oke. Jika tidak ada, sebentar lagi kita masuk dengan deret berseling atau berayun atau deret berganti tanda atau bahasa Inggrisnya alternating series. Ya. 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 Itu emang harus kita jadi XK atau tetap M aja nggak Pak? Tujuannya kita terbiasa dengan fungsi x dx. Kalau sebenarnya nggak ada masalah sebetulnya integral n dn, ya kan? Ini itu integralnya dari M juga Pak. Apanya? Nggak diubah jadi X gitu. Apanya? Kan integral dari M sama dengan 2, tapi Oh, itu masih X. integral x ya, iya, saya salah nih. Harusnya ini x bukan. Ya, terima kasih koreksiannya. Jadi ini adalah x ya, betul. Ya ini enggak, bukan semuanya saya, semuanya itu jadi x tuh. Karena kan posisinya ini diganti x, 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 ya nak? Ya, x jadi bukan n nih. Jadi ini adalah x menuju x 2 sampai Tengga, ini juga 2 sampai Tengga, x 2 Tengga. Betul. Terima kasih atas arahannya. Bukan n nih. Kebiasaan nulisnya terbawa terus. Baik, ya ini x. Ini series. Oke. Finish. Yang lain saya ada nulis juga. Sudah selesai belum? Belum. Ya, sebentar lagi kita masuk dengan deret berseling, deret berayun, deret berganti tanda. Jadi selama ini yang kita pelajari semua suku positif nggak? Nggak ada yang negatif kan? Semua sukunya positif. Nah, selanjutnya kita belajar yang selang-seling itu. Plus min atau min plus. Ya. Itu namanya deret berseling atau deret berayun atau deret berganti tanda atau alternating series ya. Baik. Di selanjutnya kita sudah ya. Kita masuk dengan deret berseling deret berseling atau disebut juga deret berayun, banyak namanya nih. Juga disebut deret berganti tanda. Berganti tandanya bisa plus min, bisa juga tandanya min plus, tergantung min 1 pangkat berapanya, ya kan? Dalam bahasa Inggris ini disebut alternating series. Series kan deret nih.
Ya, ini nama dalam bahasa internasional, maksudnya bahasa Inggris. Nah, bentuknya di sini adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga, kemudian -1 pangkat n+1. Nah, ada gak kalau -1 pangkat n+1 ini ya plus plus min. Tapi kalau -1 pangkat n pasti min dulu kan, min plus jadi itu kali UN, suku ke n. Hingga kalau kita uraikan ini menjadi plus U1 min U2 plus U3 tambah titik-titik. Ini -1 pangkat n+1 kali UN, ini suku ke n-nya, UN ya. Ada -1 pangkat -1 ditambah titik-titik. Titik 3 kali. Nah, itu dan seterusnya itu maksudnya. Ah, kita masuk contoh ya. Kita masuk contoh. Hmm. Contoh adalah 1/1 min 1/2 plus 1/3 dan seterusnya gitu ya. Ditambah -1 pangkat n+1 dari 1/n⁴n. Ya enggak? n⁴n dan seterusnya. Seterusnya sampai tak hingga. Ini suku ke n-nya nih ya. Paham sampai sini? Halo? Nah, mengapa kita katakan dia derek berseling? Dia harus memenuhi 2 syarat. Ya. Dia harus memenuhi 2 syarat. Syarat pertama adalah suku positifnya. Jadi tidak lihat -1 pangkat n+1-nya, tetapi kita ambil suku positifnya UN. UN-nya berapa tuh? Maksudnya yang positifnya. UN-nya adalah 1/n⁴n. Benar nggak? Ya, n⁴n. Ini sukunya makin lama makin besar atau makin kecil? Dan dari 1/1 + 1, 1. 1/2 + 2, tambah dia 1/3 + 3 dan seterusnya makin lama makin kecil. Kalau makin kecil itu disebut apa? Naik monoton atau turun monoton? Turun monoton ya. Kalau makin kecil disebut turun monoton. Ya, turun monoton, ya, turun monoton. Yang kedua adalah limit UN dari suku positifnya itu harus 0, ya. Harus 0. Ya. Harus 0. Jadi kita UN-nya kita cari limit dari n menuju tak hingga dari suku positifnya 1/n⁴n adalah apa? Limit dari n menuju tak hingga dari 1/tak hingga kan enggak? Berarti limit dari n menuju tak hingga 1/tak hingga kali tak hingga juga kan? Perjanjiannya 1/tak hingga adalah dalam limit 0. Ya kan? Ya kan, perjalanan pada matematik untuk khusus limit ya, 1/tak hingga itu 0. Jadi pertama dia turun monoton. Kalau kita gambarkan misalnya ini ada asintot gitu ya. Kemudian ada grafik yang mendekati asintot. Dan tahu kan asintot biasanya putus-putus ya. Asintot itu putus-putus. Nah, grafiknya mendekati.
mendekati. Tidak memotong, tapi mendekati. Itu yang terjadi pada pecahan ada Y dengan AX tambah B per CX tambah D. Ada kan? Linear per linear. Ada dia sama dapat. Dapat enggak bentuknya? Saya tahu. AX ya. Tiga macam. Yang pertama linear per linear. Jadi Y sama dengan AX tambah B per CX tambah D. Yang kedua fungsi kuadrat per linear. AX kuadrat tambah BX tambah C per PX tambah Q. Yang ketiga fungsi kuadrat per kuadrat. Jadi Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C per PX kuadrat tambah QX tambah R. Ya. Jadi, nah kalau dua syarat ini terpenuhi, pertama, suku positif dari UN-nya turun monoton, limit dari suku positifnya sama dengan 0, maka deret berselingnya, ya deret berseling itu sigma salinnya N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 ini menyebabkan plus min dari UN-nya adalah apa tadi? Ini sama dengan seper N akar N ya. Itu apa? Deretnya apa? Kalau gini konvergen ya, sorry. Deret berseling ini adalah konvergen. Kalau dia memenuhi dua syarat, pertama suku positifnya turun monoton, limit dari suku positifnya sama dengan 0, maka dia turun monoton. Turun monoton. Deretnya konvergen ya, sorry. Konvergen. Di sini jangan tulis deret lagi ya. Ini sendiri kan deret nih. Sigma itu sendiri deret. Jadi kalau Anda tulis sigma dari min 1 pangkat n plus 1 seper n akar n, deret konvergen, apa baca itu? Deret konvergen. Ya kan? Jadi cukup salin soalnya konvergen. Atau tulis deret konvergennya boleh. Nggak usah pakai sigma. Paham sampai sini? Ya. Jadi kapan dia konvergen? Kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, suku positifnya turun monoton. Yang kedua, limit dari suku positif UN-nya sama dengan 0. Jika limitnya tidak 0, ya divergen. Itu lawannya. Ya. Oke. Pak, nanti selama dia turun monoton, ya. Terus kalau limitnya nggak dengan 0 itu divergen. Ya. Kalau 0 itu konvergen ya. Ya. Kalau naik monoton, Nah, kalau naik monoton, naik monoton menyalahi kan, dia kan harus turun monoton. Kalau turun berapa pasti ya tidak, atau jauh yang paling pas ya tidak konvergen. Ya. Tidak konvergen itu bisa divergen, bisa juga yang lain apa namanya. penting turun ya Pak. Ya, harus turun monoton misalnya. Limit UN-nya, suku positifnya harus 0. Ya. Nah, ternyata deret berseling ini adalah konvergen. Kalau diberi harga mutlak, berarti kan sukunya menjadi positif semua, benar? Kalau diberi harga mutlak, maka semua sukunya positif. Bagaimana deretnya yang harga mutlaknya itu? Ya. Karena ini bukan beton ya. Ini kayak apa namanya? Ya, gitu. Tembus orang. Baik, kita lanjutkan. Kalau dikasih harga mutlak yang dari ini soal ini, jadi sigma n dari 1 sampai tak hingga dari harga mutlak ya, harga mutlak dari min 1 pangkat n plus 1 dari seper n akar n, harga mutlaknya. Berarti ini menjadi apa? Semua deret ini yang tadi plus min artinya plus semua.
ya plus semua kan. Jadi kalau kita kalau agak mutlak ini hilang nih tanda min satu pangkat minus satu ini udah nggak ada gunanya. Jadi artinya seper 1 akar 1 tambah seper 2 akar 2 tambah seper 3 akar 3 tambah titik-titik tambah n akar n tambah titik-titik. Nah, dari ini gimana? Kalau saudara lihat, ini bukan dari berseling ya. Ini dari biasa yang positif semua. Ini kalau kita lihat bentuknya apa? Ini kan ya ini artinya ini atau ini sama dengan sigma gitu kan dari seper n akar n, betul nggak? Kalau kita gabung pangkatnya itu jadi apa tuh? Sigma dari n dari 1 sampai tak hingga seper apa nih? Ini n kali akar n itu n pangkat setengah nggak? Kalau kita gabung lagi sigma n dari 1 sampai tak hingga dari seper n pangkat berapa? 1,5 atau 3/2. Nah, ini deret apa namanya? Ayo, sudah belajar sebelumnya. Deret apa namanya? Deret P ya. Deret P kan seper N pangkat P kan? Nah, bagaimanakah P-nya? Kita lihat P-nya berapa? P-nya adalah 1,5 besar dari 1. Kalau besar dari 1, deretnya apa? Deretnya adalah deret konvergen. Jadi tadi deret berselingnya konvergen, deret harga mutlaknya konvergen, maka apa? Deret berseling tadi itu min 1 pangkat n plus 1 seper n akar n merupakan apa? Konvergen. Kan dua-dua konvergen lah kan? Kok nggak bisa nulis lagi? Tiba-tiba. Hilang ya? Wadah. Tapi nggak tertulis ya? Nggak tertulis ya? Ah, masa baru mulai? Udah ini. Bentar. Yang ini tadi. Saya stop share-nya. Saya ambil yang cadangan ya. Saya biasa ada cadangan tampung ini. Jadi kan sampai sini ya. Ini tulis ya. Konvergen. Nah, ini kita save dulu. Oh ya, belum di-share ya. Ingat, belum di-share. Harus di-share. Share ke screen. Jadi yang tadi harus dibuang. Nah, saya lagi aja. Baik, jadi aduh, bandel. Kan saya lagi ngajar, sorry ya.
Tidak bisa nulis sih. Bentar, ini kok nggak bisa hilang. Ini linknya. Ini kita buang deh ya. Kita buang aja ini. Kita kasih agak mutlak. Yang penting saya bisa nulis tuh enggak ini. Oh, yang tadi nih. Ini tadi. Aduh. Udah. Apa ya, ini udah saya nulis lagi. Oh, tiba-tiba aneh barusan. Aduh. Oh. Jadi ini deret konvergen. Nah, karena perhatikan ya, kalau deret berselingnya konvergen, kemudian dikasih angka mutlak konvergen disebut konvergen mutlak. Udah ingat ya kan? Dimutlakan kan konvergen juga, ya disebut konvergen mutlak atau absolut ya, mutlak, konvergen mutlak. Bagaimana kalau misalnya kebanyakan deret berseling itu konvergen kebanyakan pada umumnya, tetapi harga mutlaknya bisa divergen, maka disebut apa? Disebut deretnya adalah konvergen bersyarat. Kalau dia bukan konvergen ya. Nah, sebagai contoh mungkin kita coba yang lainnya. Nih. Eh, ya contoh lagi ya. Contoh keduanya adalah eh, sigma n dari 1 sampai tak hingga dari -1 pangkat n plus 1 seper akar n. Nah, ini kalau Anda masukkan pertama apa? UN suku positifnya apa? Dihilangkan tanda -1 pangkat plus satunya yaitu seper akar n. Ini makin lama makin kecil atau makin besar?
Pertama seperakar 1 ya, kalau ini teruskan plus seperakar 1 min seperakar 2 plus seperakar 3 gitu kan, titik-titik terakhir sini min 1 pangkat n plus 1 ya, kali seperakar n dan seterusnya. Nah, ini turun monoton atau naik monoton? Turun monoton. Umumnya ini ya, turun monoton. Nah, kedua, bagaimanakah limit UN-nya? Limit N menjuta hingga dari UN sama dengan limit dari N menuju tak hingga dari seperakar N. Kalau kita masukkan ya, limitnya harus ditulis ya. N juta hingga dari seperakar tak hingga adalah apa? Akar tak hingga kan? Ya, limit dari n menuju tak hingga dari seper tak hingga sama dengan 0. Nah, kalau jatuh menonton dan ini limit UN-nya 0, maka deret berseling ini apa? Ya, deret berseling ini min 1 pangkat n plus 1 dari seperakar n, konvergen atau divergen? Konvergen ya, konvergen. Nah, kemudian bagaimana kalau dikasih harga mutlak? Ya, sigma dari N1 daripada hingga dari harga mutlak min 1 pangkat N plus 1 dari seperakar N. Ini artinya kan semuanya menjadi positif, betul nggak? Semua sukunya positif, jadi tinggal seperakar N aja. Kan tanda plus minnya plus semua. Nah, ini dari apa nih? Sama dengan tadi juga. Dari apa nih? Seper N pangkat setengah adalah deret P. Nah, P-nya berapa sini? P-nya setengah. Setengah itu kecil dari 1. Maka deret harga mutlak ini adalah divergennya. Ya. Maka deret harga mutlaknya ya, min 1 pangkat N plus 1 dari seperakar N ini divergen. Hati-hati. Jadi deret berselingnya konvergen, tetapi harga mutlaknya divergen. Maka apa? Maka deret berselingnya jadi apa? Disebut juga apa? Deret berselingnya ini AKN ini adalah konvergen bersyarat. Ya. Konvergen. Deret berselingnya konvergen, tapi deret agak mutlaknya divergen. Maka disebut konvergen bersyarat. Ya. Konvergen bersyarat. Jelas sampai sini? Kalau dua-duanya konvergen, baru konvergen mutlak. Ya. Kalau dikasih harga mutlak dia konvergen, disebut konvergen mutlak. Tapi karena konvergen mutlaknya divergen, maka disebut deret berseling itu adalah konvergen bersyarat. Ya. Oke, Nah, nangkap maksudnya ya? Jadi dapat kita simpulkan sebetulnya ya. Ada yang catat. Sudah selesai belum? Belum.
Jadi untuk deret itu deret berseling atau berayun atau berganti tanda atau bahasa Inggrisnya apa? Alternating series. Kapan dia konvergen? Ada dua syarat. Yang pertama, suku positifnya UN-nya turun monoton, makin lama makin kecil. Yang kedua, limit dari suku positif UN-nya sama dengan nol. Maka deret berseling itu konvergen. Kalau dikasih angka mutlak, maka deret itu bukan berseling lagi. Deret positif semua kan. Tetapi hasilnya kalau dia konvergen, disebut konvergen. Deret berseling itu disebut konvergen mutlak. Tapi kalau dari harga mutlaknya dari konvergen itu ada apa deret berseling itu dikasih harga mutlak hasilnya divergen, maka disebut konvergen bersyarat. Baik. Jadi dapat disimpulkan, sudah ya, dapat disimpulkan kita bagi dua. Jadi kalau kesimpulannya. Jadi sigma N dari 1 sampai tak hingga dari min 1 pangkat N plus 1 UN, ini kesimpulannya. Kalau ini konvergen, ya, konvergen, kemudian dikasih harga mutlak, min 1 pangkat N plus 1 dari UN-nya, harga mutlaknya konvergen juga, gitu kan? Maka apa nih? Maka deret, enak, deret berselingnya min 1 pangkat N plus 1 UN-nya ini apa? Konvergen mutlak. Ini kesimpulannya kan? Konvergen, ya kan? Konvergen mutlak. Nah, yang berikutnya sama modelnya juga sigma dari min 1 pangkat N plus 1 UN-nya umumnya ini adalah konvergen umumnya, ya. Tetapi belum tentu untuk harga mutlaknya. Kalau harga mutlaknya min 1 pangkat N plus 1 UN-nya ini menghasilkan divergen, maka deret dari berselingnya itu apa? Disebut konvergen bersyarat. Bersyarat. Jelas ini sini? Nampak bedanya ya? Halo, Pak, ini berlaku ke divergen juga atau enggak? apanya? Kalau deret sigmanya itu kok menuju apa deretnya itu divergen. Dari berselingnya divergen. Deret berselingnya divergen. Dikasih harga mutlak. Deret dikasih mutlak, divergen juga itu divergen mutlak atau gimana? Itu sudah saya tulis. Enggak, Pak. Kalau dua-duanya divergen, Pak. Ini udah dua konvergen. Ini konvergen. Dikasih harga mutlak, konvergen disebut konvergen mutlak. Di harga mutlak aslinya divergen disebut konvergen bersyarat. Kalau maksud saya kalau dua-duanya divergen, Pak. Apa? Maksudnya deretnya itu divergen. Ya. Habis itu deret mutlaknya divergen juga. Itu yang atas. Jadi sama aja, Pak. Divergen mutlak jadi apa? Kalau sudah ditentu nih deret berselingnya konvergen, kemudian dikasih harga mutlak deretnya konvergen kan di atas apa tuh? Konvergen mutlak. Nah, ya, saya nanya divergen Pak. Oh, divergen. Ya. Nggak berlaku. Nggak Gitu. berlaku, Pak. Jadi kalau yang berselingnya divergen, Jadi saya salah penelitian kira konvergen konvergen. Kalau maksud Anda di bagian nggak ada. Kalau sudah itu ya pasti di awalnya sudah misalnya pada umumnya konvergen. Kalau di bagian ya berarti sudah enggak. Jadi cuma buat konvergen aja. Iya saja. Betul. Jadi kalau misalnya yang deret berselingnya itu divergen kemungkinan nggak ada ya, Pak? Ada di bagian ada.
Tapi agam mutlaknya enggak dibicarakan lagi untuk apa. Yang bicarakan khusus konvergen aja. Yang ada mutlak tuh hanya konvergen saja. Divergen mutlak enggak ada. Oke. Nah, kita masuk dengan sebentar lagi deret kuasa. Ya. Ini bagian terakhir. Deret Mas Laurin sudah saya ajarkan. Bahkan saya tambah dengan deret binomial. Ya. 1 tambah E pangkat alfa. Ya. Itu enggak ada masuk dalam kurikulum. Gitu. Nggak masuk. Itu saya tambahan. Itu tujuannya adalah kita mencari lebih cepat. Mau pangkat tinggi kayak nah masalah kan. Langsung dapat kan. Ada yang pangkat 6 ini kan. Eskodar di pangkat 3 jadi pangkat 6 gitu. Misalnya. Deret binomial itu termasuk seperti di dalam deret Maslow ini. Tapi kalau pakai deret Maslow ini banyak suku nolnya. Padahal kalau kita pakai binomial, suku nol nggak ada. Tiga suku nol itu hanya kita batasi ya. Kan ekspansinya kan bisa kita ya membatasnya berapa. Makin panjang makin baik. Ya. Oke. Jadi bahannya hari ini selesai ya. Sebentar lagi kita masuk dari kuasa. Ada yang single, ada yang plural. Ya, majemuk dan tunggal. Ya. Jadi hari ini bahannya tak berakhir. Sudah itu kita latihan, persiapkan Hari tinggal latihan-latihan aja. setelah power series. Dari kuasa atau power series. Disebut juga dari kuasa atau power series itu adalah deret berpangkat. Ya, deret berpangkat. Nah, nanti nanti Anda juga belajar di Evan Kalkulus atau Kalkulus 2 dulu ya. Itu transformasi Laplace. Transformasi Laplace itu berasal dari kuasa atau power series. Penjelasannya yang saya pernah tunjukkan cari baca di EMAX Journal Engineering Mathematics Computer Science Journal ya. Diterbitkan di BINUS tapi penulisnya bisa dari luar. Oke. Nah itu masuk Evan Calculus. Nah masuk sini. Oke. Hey finish. Sudah. Kita masuk dengan topik baru adalah deret kuasa atau disebut deret berpangkat. Ada yang pakai dia. Deret berpangkat dan dalam bahasa Inggrisnya adalah power series. Kadang terjemahan ke Indonesianya power itu tenaga, ya kan? Tapi di sini kuasa. Ya. Deret kuasa, deret berpangkat atau power series. Nah, bentuk tunggalnya ya bagi dua ya. Ini ada bentuk tunggal sigma n dari 1 sampai tak hingga an kali x pangkat n. Ini yang single ya. Yang satu lagi sigma n dari 1 sampai tak hingga an kali z pangkat n. Ini yang single. Betul ya, tulisannya single ya. Ini yang plural. Majemuk. Tunggal dan majemuk. Nah, contohnya apa sini? Kita lihat contoh, kita lihat contoh bentuknya aja ya. Sigma n dari 1 sampai tak hingga seper n pangkat 3 kali x pangkat n. Atau ini boleh gak ditulis ini?
Ya, tadi apa? N pangkat 3 kali X pangkat N, atau boleh kan ditulis segini, N dari 1 sampai tak hingga, ini sigma, X pangkat N per N pangkat 3. Sama ya. Kalau yang contoh yang majemuk atau plural, itu adalah sigma dari N dari 1 sampai tak hingga, misalnya 1/N kali 2X min 3/5 pangkat N. Ya. Berarti ini adalah AN ya. Ini AN, ya kan? X pangkat N. Ini AN juga. AN-nya adalah 1/N. Paham ya? Jadi ada bentuk single, ada bentuk plural, ya, tunggal dan majemuk. Nah, secara umum, ya, nanti dua-dua saya kasih contohnya. Kita cari terlebih dahulu, langkah-langkahnya adalah jari-jari konvergensi, ya. Jari-jari konvergensinya belum selesai. Ini bagian terakhir dari topik yang kita pelajari di kalkulus. Dulu namanya kalkulus 1. Nanti ada kalkulus 2 Anda bernama advanced kalkulus. Kalkulus lanjut bahasa Indonesia. Ya. Nanti materinya itu saya apa yang video dan whiteboardnya saya berikan juga. Ya. Karena saya ngajar yang tahun yang angkatan sebelum Anda. Karena tahun depan berakhir ngajar ini. Benar boleh. Tapi saya seandainya ini kalau diterima sebagai karyawan di sini, bukan dosen ya, saya bisa bantu tutorial atau apa namanya, responsi bisa. Jadi kalau Anda minta, saya bisa berikan. Kalau seandainya ya, saya bilang. Pak, ini kan berarti masih series tes ya, Pak? Ya, Kalau yang Lauren series itu apa? itu series juga. Oh, itu series juga? Ya, series. Tapi kita tidak bicara konvergen di sana. Ya. Oke. Nah, itu banyak dipakai untuk pembuktian dari kuasa. Ini dipakai untuk pembuktian dari rumus dasar untuk Laplace transform, transformasi Laplace. Nah, di dalamnya itu pun banyak menggunakan dari Mas-Lorentz juga untuk penjabarannya. Ya. Coba Anda baca nanti. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk dengan jari-jari konvergensi. Ya. Jari-jari. Dia jari pasti positif ya, tidak ada negatif kan. Dia jari konvergensi, dia kata konvergen ya. Konvergensi. Konvergensi. Itu lambangnya ada yang pakai rho, kayak tauge ya. Kalau di fisika tuh rho itu adalah massa jenis, betul nggak? Betul kan? Nah, ini kayak tauge gitu. Ada yang pakai R, itu jadi sama kan? Ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari harga mutlak, kayaknya jadi tidak pernah negatif, an per an plus 1. Rasio untuk rasio. Hati-hati tes rasio UN plus 1 per UN. Kembali kan? UN plus 1 UN ini AN per AN plus 1. Ya, ini disebut jari-jari konvergensi. Ya. Nah, kemudian kapan derek ini konvergen? Nah, ini ada yang tunggal, ada yang majemuk ya. Kalau yang tunggal sama sih, cara sama. Cuma kalau yang majemuk X-nya ganti Z kan tadi kan. Z
Z-nya itu bisa 2X min 3 per 5 macam-macam ya. Jadi di sini ada syarat direct konvergen tadi ya. Di sini ada syarat direct konvergen. Syarat direct konvergen ini. Satu lagi syarat ya, syarat direct konvergen ada syarat direct divergen. Nah, di sini agam mutlak X untuk yang tunggal ya, kecil dari rho. Di sini agam mutlak X besar dari rho. Paham ya? Kalau syarat direct konvergen, agam mutlak X kecil dari rho, syarat direct divergen, agam mutlak X besar dari rho. Tapi yang divergen ini nanti kita nggak perlu cari agam mutlak X besar dari rho, pakai garis bilangan aja, lebih cepat. Ya. Nah, kalau model gini kan X terletak antara apa? Min rho plus rho nak. Pernah kan belajar itu? Halo, bingung. Terus di sini apa? Di sini terjadi nanti X kecil dari min rho atau X besar dari rho. Ya. Atau ini pakai garis bilangan. Garis bilangan. Ini min rho, ini plus rho. Nah, Anda tahu antara min rho dan plus rho sebelahnya. Antara min rho dan plus rho itu adalah konvergen. Sedangkan di luar itu, nah di luar itu apa? Di luar itu adalah divergen ya. Di luar itu ini. Di luar itu ini adalah divergen. Betul nggak? Di luar itu adalah divergen. Jadi kita bisa kasih warna misalnya ini di luar itu divergen. Maka ini artinya apa? X kecil dari min rho atau sini di sini sebelah kanan X besar dari rho, sama enggak? Ini sama enggak? Ya, pakai gambar itu garis apa? Garis bilangan lebih gampang ya, lebih mudah. Jadi kita tidak perlu pakai agam mutlak X besar dari rho. Lebih panjang jalannya, apalagi pakai jet, wah pusing itu. Kita pakai jet. Ya. Sudah paham nggak sih? Perlu saya buktikan itu. Halo. Mengapa kalau agama mutlak kecil rho, rho antara min rho dan plus rho? Tahu? Ya, biasa agama ketidaksamaan agama mutlak, ya kan? Ya, mungkin saya bisa buktikan di yang ini. Ini agak mutlak. Ini agaknya yang ini atau yang ini sama. Nah, yang ini dulu ya. Sebentar kita buktikan. Maka mengapa kalau harga mutlak X kecil rho hasilnya X antara negatif rho dan plus rho. Ini kan pelajaran di SMA. Dapat kan? Lupa. Oke ya. Oke. Sudah selesai? Baik. Jadi kalau harga mutlak X kecil dari rho, supaya menghilang harga mutlak diapakan? Dipangkat dua kan kiri dan kanan.
ketidaksamaan tersebut. Jadi ini menjadi X kuadrat, ini menjadi rho kuadrat. Ya kan? Kemudian dipindahkan secara aljabar ke kiri semuanya, sehingga kanannya 0, ya kan? Kemudian ini kita faktorkan, uraikan. Jadi apa? X kuadrat kurang rho kuadrat adalah 1 tambah 1 kurang. Betul nggak? Halo? 1 tambah 1 kurang, ya kan? Mestinya, makanya high school tuh walaupun sudah sayonara goodbye, tapi tidak boleh dilupakan ilmunya. Boleh lupakan gawat. Ya. Nah, jadi A kuadrat kurang B kuadrat kan A tambah B kali A kurang B. Itu dasarnya. Kemudian ini menggunakan garis bilangan. Ya, garis bilangan. Kalau ini sama dengan 0 min rho, ini sama dengan 0 plus rho. 1 min rho, 1 plus rho. Walaupun ini letaknya terbalik, tetap yang kecil sebelah kiri, ya kan? Kemudian tandanya di depan X ini plus kali plus kan? Di sini plus, min, plus. Ya. Nah, sekarang tanda ini apa? Lebih kecil dari 0 itu negatif atau positif? Negatif, ya kan? Kecil dari 0 artinya negatif. Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Ya kan? Berarti yang memenuhi syarat adalah daerah negatif. Nih, antara X terletak antara apa? Negatif rho dan positif rho. Inilah jawaban. Kita jawab yang tadi. Kalau angka mutlak X kecil dari min rho. Kecil dari rho. Bagaimana kalau ini ya. Jadi kalau misalnya kalau yang pakai Z misalnya Z-nya itu X min 5 kecil dari 7 misalnya gitu. Gimana? Sama caranya. Ini Z-nya ya. Ini kan Z. Ya kan? Ini artinya angka mutlak Z ini kecil 7 kan? Berarti apa? Z terletak antara negatif 7 dan positif 7. Nah, Z terletak antara negatif 7 dan positif 7. Z itu apa? X min 5. Antara min 7 dan 7. Supaya min 5 ini hilang, diapakan? Ditambah 5. Sekali tambah 5, supaya adil, semua tambah 5. Sudah Anda kan dulu, UTS ya. Iya kan? Semua sama, jadi adil ya. Jadi berarti sini kirinya tambah 5, tengah tambah 5, ya kan? Yang kanan juga tambah 5. Ya, adil kan? Nah, ini min 5 tambah 5, 0. Tinggal X saja. Ya kan? Terus ini min 7 tambah 5 berapa? Min 2. 7 tambah 5 berapa? 12. Jadi X-nya terletak antara min 2 dan 12. Jadi nggak sama lagi ya. Ini yang bentuk majemuk plural nantinya ya modelnya. Nah, mencari yang divergen apa? Syarat deret divergennya pakai ini. Antara min 2 dan 12. Konvergen. Di luar itu apa? Di luar itu artinya X kecil dari min 2. Enak. Divergen. X besar dari 12. Divergen. Nangkap ya? Jadi kalau ini adalah konvergen nih. Konvergen. Ya, deret konvergen. Bagaimana divergen? Nah, itu. Ini min 2, ini 12. Nah, kita sudah tahu yang antara ini adalah konvergen. Maka di luar itu apa? Di luar itu adalah divergen. Ini berarti divergen. 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 Jadi ini divergennya berarti sini apa? Ini X kecil dari min 2 atau sini apa? X besar dari 12. Ya nak? X besar dari 12. Sudah tahu ya? Langsung. Jadi pakai garis bilangan lebih memudahkan ya. Nah, ini belum masuk contoh hitungan ya, belum. Nah, di sini baru kita masuk. Nah.
Any question so far? Ada pertanyaan sejauh ini? Hello, everybody. Do you have any question? Hmm. Udah, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, bisa kita masuk contoh benar-benar hitungannya. Kalau tadi hanya contoh untuk bentuknya aja. Sekarang hitungan. Ya. Ini paling banyak nanti untuk mengecek misalnya X antara 2 dan 5, apakah di X dengan 2 itu termasuk konvergenkah atau divergenkah? Di 5 juga masuk konvergenkah atau divergenkah? Jadi periksa deh. Nah, itu munculnya nanti kalau dimasukkan nilainya, terjadilah deret P atau deret berseling atau berayun tadi. Ya. Maka kita belajar mengapa kita belajar deret P, mengapa kita belajar deret berayun atau berseling, alternatif tadi itu gunanya untuk deret kuasa atau power series. Ya, berkaitan. Oke. Sudah? Baik. Ya, ini baru contoh sebenarnya. Sudah belum? Nah, diketahui ini sigma n dari 1 sampai tak hingga dari x pangkat n per n kuadrat. Jadi kalau n kuadrat, tapi n-nya 2 ke atas atau lebih dari 1, ya nak, konvergen. Kecil dari 1, divergen. Nah, itu dari P ya. Nah, di sini tentukan jari-jari konvergensi. Pertama dulu tentukan jari-jari konvergensi. Konvergensi. Ini jalannya masuk rekaman ini. Ya, susah guys. Ini ruangan begini enggak enaknya gitu. Kalau ruangan yang sana kan benar-benar terisolasi suaranya kan. Kecuali dari mic kadang-kadang masuk. Karena ini untuk X yang mana ya, untuk X yang mana deret konvergen dan untuk X yang mana deret divergen. Divergen. Nah, ini soalnya. Ini signal ya. X-nya kan pangkat N. Jadi kalau misalnya ada tadi seperti tadi 2X kurang 3 per 5 kurung pangkat N, nah itu yang menjemur. Ya, itu yang plural. Sorry, not hearing. Nggak kedengaran nih. Hah? Apa? Oh, saya nggak kedengaran. Oh, khawatir di rekamannya yang itu benar masuk. Lihatnya di audio ya. Oke.
Jadi ini ngepas ya waktunya ya. Untung dari Mas Soren udah duluan, jadi udah aman deh. Baik, materinya sudah. Pak. Oke, kita mulai ya. Eh, bentuk soalnya single ini X pangkat N per N kuadrat. Tentukan jadi konvergensi untuk X yang mana deret konvergen dan untuk X yang mana deret divergen. Oke, deret divergen. Baik, jadi bentuk solusi deretnya adalah sigma n dari 1 sampai tak hingga dari n kuadrat n kuadrat x kuadrat per n kuadrat. Ini boleh ditulis sigma n dari 1 sampai tak hingga dari 1/n kuadrat dikali x kuadrat. Nah, yang mana? Yang mana an ya? Ini kan yang saya lingkari biru, betul nggak? Halo, inilah yang sama dengan an-nya 1/n kuadrat. Kalau an-nya ini berapa? An plus 1. 1 dari n plus 1 pangkat 2. Ya nak? Pangkat 2 masih mending. Pangkat 3 koefisiennya 1, 3, 3, 1. Pangkat 4, 1, 4, 6, 4, 1. Pangkat 5, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Wah, panjang. Ya kan? Itu pakai segitiga Pascal. Ini adalah 1/kuadrat utama n kuadrat 2 kali utama kali kedua 2 kali n kali 1 2n tambah kuadrat kedua suku keduanya 1/1. Oke, bukan. Hah? Oh iya dikali, tapi yang an-nya ini an-nya ini kali x kuadrat, betul. Oh, pangkat n soal atas. Oh, salah nulis kayak gini, aduh. Tinggal catat, aduh. Iya, iya, terima kasih, Catherine. Saya salah terus. Ini pangkat n ya. Iya, ya. Ini pangkat n ya. X pangkat n di atas n deh. Nah, ini X pangkat n. Ya, sudah. Baru cari dia jadi konvergensinya apa? Ya, jari-jari konvergensinya, konvergen dikatakan konvergen. Kadang-kadang pertanyaan carilah jari konvergensi. Oke, apakah dari ini maksudnya uji misalnya ke konvergensiannya bukan konvergen aja dua-duanya konvergen dan divergen ya. Kalau sini kan nggak ada, cuma jari konvergensi ya. Berarti rho atau r ya boleh limit dari n menuju tak hingga dari apa an per an plus 1 ya nak. Nah, masukkan limit dari n menuju tak hingga dari apa? Agak mutlak. Nah, ini tidak muat nih. Di bawah aja. Ya. Jadi ini sama dengan limit n menuju tak hingga dari an-nya 1/n kuadrat dibagi an plus 1 1/n kuadrat sini ya. N kuadrat tambah 2n plus 1 agak mutlak. Sehingga apa ini? Berapa rho ini? Limit n menuju tak hingga dari 1/n kuadrat dikali dibalik ya. Dibagi pecahan kan.
pembaginya itu jadi kali dibalik jadi n kuadrat tambah 2n plus 1 per 1. Sehingga rho-nya berapa? Limit n menuju tak hingga dari n kuadrat tambah 2n plus 1 per n kuadrat. Berapa koefisien, ini agak mutlak, dari berapa koefisien n kuadrat pada pembilang dan penyebut? 1/1 ya kan? Sama dengan berapa? 1. Jadi konvergensinya adalah 1. Paham nggak? Ya. Nah, setelah dapat ini, barulah kita syarat dari konvergen apa? Agama mutlak X kecil dari rho. Ya. Untuk power series atau dari kuasa. Ada pertanyaan Mbak sini? Ini baru dapat jadi konvergensinya. Pertanyaan berikutnya adalah untuk X yang mana deret konvergen dan untuk X yang mana deret divergen. Ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Silakan bertanya. Halo. Kurang jelas ya kuadratnya deh. Bapak, tadi saya bingung yang kenapa ada AN+1. Saya baru ingat yang tadi ada Rumusnya ya kan? Iya. Bahwa jajar konvergensi rho atau R itu sama dengan limit M juta hingga dari harga mutlak AN per AN plus 1. Ini rasio enggak kan? Oh, Kalau tes rasio kan terbalik UN plus 1 per UN. oh, UN plus 1 per UN. Ini AN per AN plus 1. oh, ini rasionya tapi balik. Terbalik ya. Ya. Oke. Baik. Sekali lagi kita nah baru syarat deret konvergen. Nanti syarat deret divergen kita nggak perlu pakai harga mutlak X besar dari rho, pakai garis bilangan aja lebih cepat ya. Terutama kalau yang plural atau yang majemuknya itu lebih rumit kalau kita gunakan harga mutlak Z besar dari rho. Itu repot ini. Sudah selesai? Halo? Berarti saya save ya. Disimpan. Oke. Supaya ini finish sudah baik. Baru kita masuk syarat deret apa konvergen. Kita bagi dua ya. Ini adalah satu lagi syarat deret divergen. Nah ini harga mutlak X kecil dari rho. Rho-nya berapa tadi? Rho-nya 1 ya. Jadi kita masukkan sini. Harga mutlak X kecil dari 1. Nah ini yang pakai dan tepatnya X terletak antara negatif 1 dan positif 1. Ya kan? Ini adalah syarat dari konvergen. Kalau divergen pakai garis bilangan aja. Ini 1, ini min 1, ini plus 1. Antara min 1 dan 1 adalah konvergen, maka di luarnya ini
Ini adalah divergen. Paham ya? Ini adalah divergen nih. Ini divergen yang warna biru. Nah, maka yang yang sebelah kiri dari min 1 artinya X kecil dari min 1, sebelah kanan artinya X besar dari 1. Sini kata atau V lambangnya. Di materi diskrit V kan? V itu artinya atau, kalau dibalik dan, ya. Itu dalam materi diskrit disjungsi dan konjungsi. Oke, ini sudah terjawab. Nah, kita harus tahu syarat konvergen X antara min 1 dan 1, divergen X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Tetapi di titik min 1 dan 1 itu masuk mana? Apakah konvergenkah? Apa termasuk konvergenkah atau termasuk divergenkah? Gitu. Nah, itu yang kita tes satu per satu. Ya, kita masukkan ke dalam soalnya, ya, ke dalam deretnya, ya, ke dalam deretnya apa dia konvergen atau divergen. Pertama, kita ambil satu loh, maksudnya ini di titik. Nah, ulang lagi. Nah, oke, jadi X sama dengan di sini kan ada dua tadi ya. Ada min 1 dan 1 ini. Ini masuk konvergen atau divergen? Masing-masing. Nggak tahu kan? Oleh karena itu kita tes di sini ya. Kita masukkan X sama dengan min 1 itu masuk konvergen atau divergen, kita periksa dulu. Yaitu X dengan min 1 kita masukkan ke dalam soalnya, dari kuasanya. Dari power seriesnya itu dari X pangkat N per N kuadrat ya. Nah, X pangkat N ya. Nah, kita masukkan dari sigma N dari 1 sampai tak hingga min 1 pangkat N per N kuadrat. Nah, ini dari apa nih? Tahu? Halo. Min 1, boleh dipercaya? N, min 1 pangkat N kali 1 N kuadrat. Deret apakah ini? Ada min 1 pangkat N? Deret berayun atau deret berseling atau deret berganti tanda atau alternating series ya. Saya sebut ini deret berayun atau berseling ya, deret berseling atau berayun. Nah, deret kan ada dua syarat tadi. Suku positif UN-nya apa? Harus turun monoton ya, makin kecil deh ke bawah turun monoton. Dan kedua, limit suku positif UN-nya harus sama dengan 0. Jadi pertanyaan A adalah suku positifnya adalah 1 per N kuadrat, tanda min 1 pangkat N-nya dibuang aja ya. Atau ini adalah makin lama makin kecil atau makin besar nih? 1 per N kuadrat adalah turun monoton, makin kecil ya. Turun monoton. Oke. Yang kedua adalah limit dari N menuju tak hingga dari UN-nya adalah limit dari N menuju tak hingga dari sektor N kuadrat. Kalau kita masukkan limit N menuju tak hingga dari sektor tak hingga pangkat kedua adalah limit dari N menuju tak hingga dari sektor tak hingga. Sama dengan apa? 0. Akibatnya apa? Ini masuk dalam jadi deret konvergen ya. Konvergen atau konver ya boleh ya. Konvergen. Jadi min 1 ini nanti masuknya sama dengannya di konvergen. Bukan di divergen ya, tapi konvergen. Jelas sampai sini? Halo. Hah? Nah, berikutnya sekali lagi yang satu lagi. Nah, benar kan salah satunya ada menggunakan deret berseling atau berayun. Satu lagi nanti ada pasti dari P. Biasanya gitu. Selalu ya, kebanyakan gitu jawab. Oke. Sampai sini?
Ada yang mau ditanya? Halo. Oke. Bentar lagi untuk X sama dengan 1 ya nak? Sama dengan 1 kan X antara dari -1 dan 1 ya, -1 dan +1. Ini kita masukkan sigma n dari 1 sampai tak hingga dari ya sampai tak hingga kok nggak semus lagi. Beta hingga dari X pangkat N per N kuadrat. Kita masukkan sigma N dari 1 sampai tak hingga. Ini 1 pangkat N per X-nya 1 kan per N. Bukan hilang timbul. Ya, ya, silakan. Ya, ini seper N, N kuadrat. Hasilnya apa? Sigma N dari 1 sampai tak hingga. 1 pangkat N 1 nah, per N kuadrat. Ya. Oke. Ini dari apa nih? Halo? Dari P kan? Seper N pangkat P kan? P-nya berapa? Ya, P sama dengan 2. 2 itu bagaimana antara 1 lebih besar. Ketentuan di deret P, jika P besar dari 1, deret konvergen. Kalau kecil dari 1, divergen. Sama dengan 1, divergen. Ya. Jadi ini adalah deret, termasuk dalam deret apa? Konvergen. Ya. Baru Anda jawab, salin yang tadi itu. Deret konvergen apa batasannya, deret divergen apa. Nanti yang sama dengannya tinggal kita cek -1 dan 1. Berarti yang sama dengan itu harus dicek manual Pak. Ya kayak gini. Tapi syaratnya itu emang lebih kecil, lebih besar Pak. Tapi yang sama dengan itu tetap harus diperiksa lagi Pak. Iya, betul. Kadang-kadang bisa 1 konvergen, 1 divergen. Ini contohnya dua-duanya konvergen. -1 masuk konvergen, 1 masuk konvergen juga. Ada kalanya -1-nya konvergen, yang satunya divergen. Ada juga gitu. Ya, tapi soalnya ya beda-beda sedikit nih. Oke ya. Baru jadi deret konvergen apa salin cairannya. Deret divergen apa? Baru cek -1 itu masuk konvergen K atau divergen K. +1 masuk konvergen atau divergen. Ya. Jelas sampai sini? Nah, jadi Anda jawab, jadi deret konvergen deret divergen, kita salin tadi apa? Konvergen tadi X terletak antara -1 dan +1. Nah, kemudian divergen apa?
X kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Betul nggak? Lihat di sini deh. Mana? Ini. Konvergen antara min 1 dan 1 divergen kecil dari min 1 atau X besar dari 1. Nah, kita lihat dua-duanya. X sama dengan min 1 masuk apa? Konvergen. X sama dengan 1 konvergen juga. Dua-dua konvergen. Min 1 masuk konvergen. Kemudian plus 1 juga konvergen. Jadi daerah konvergen ini kasih sama dengan nih. Divergen tidak ada sama dengan nih. Sudah paham? Inilah jawabannya. Ya. Jelas. Ya. Ini yang tunggal. Sebentar lagi contohnya, waduh, enggak cukup waktu mungkin si berikutnya. Ya nanti si berikutnya contoh yang majemuk sama latihan soal kita. Materinya lumayan banyak ya. Kalau salah 8 item. Oke, sebentar. Saya absen dulu ya. Ini sudah masuk ke eh, season 23 ya. Hari ini 23 dan 24, minggu depan 25, 26 selesai. Ya kan? Jadi next week itu the last section ya. Berakhir nanti. Jadi ini tanggalnya tanggal 10, betul. Nah, termasuk attendance. Ya ada 2 orang. Oh ini enggak, bukan ini yang apa namanya? Enggak. Oke, Dewi Caire. Nah, itu ngapa itu? Oke, oke, terlambat ya. Oke, oke. Kemudian Edgar, ngapa? Hah? Lupa, Pak. HP-nya rusak. Yosua, Ini, Pak. ngapa? Oke, Pak. Sudah terlambat juga tadi. Buru-buru. Kenen, Christian, Kenen mana? Tahu kok kemana? Nggak ada ya. Kenen. Kentaro Adrian Kurniawan, why? Lupa. Oke. Melvin, Saya lupa. tadi Anda sudah datang belum terlambat dari. Ya. Muhammad Zaki, kenapa? Lupa juga. Oke. Richard Sentosa, Dia sesi 2 baru datang, Pak. Dia apa? Tadi mual-mual Pak pagi, Pak. oh sakit ya. Iya. Richard Sentosa, oh ya tadi itu ya. Sakit ya. Ya. Oke, sudah semua ya. Save. Lesson log. Pas yang kita sudah pelajari nih, subtopik hari ini adalah the ratio test, the comparison test,
dari banding, udah. Alternating series and absolute convergence, barusan tadi ya. Nah, series umum itu. Sequence itu di awal kan, sequence itu untuk barisan. Integral test udah kan, tes integral udah. Berarti materi hari ini udah selesai. Sorry. Submit. Oke, tinggal 4 menit ya. Sudah. Anda mau apa? Hello.